Perkenalkan, nama saya Muhammad Diol Haq dengan NIM 221091131008. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa struktur tulang pada manusia. Kita mulai dari kepala dulu. Mungkin dari kepala yang pertama itu ada tulang dahi atau tulang atas bagian depan, itu namanya os frontal. Terus masuk ke samping, kiri dan kanan, ini ada yang namanya os parietal. Terus pada tulang bagian belakang ini ada yang namanya os occipital, terus masuk lagi di bagian samping dekat telinga itu ada yang namanya tulang os temporal, terus masuk lagi ke bagian depan. Pada bagian depan ini ada yang namanya os maxilla untuk bagian rahang atas, jadi ada kiri dan kanan. Terus pada tulang pipi itu ada yang namanya os zygomaticum. Terus masuk ke bagian eh, tulang rahang bawah itu ada yang namanya os mandibula. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian vertebra. Untuk bagian vertebra itu dimulai dari vertebra cervicalis pertama, terus lanjut sampai ke vertebra lumbalis kelima. Jadi untuk vertebra sendiri itu dia dibagi menjadi tiga. Ada bagian vertebra cervicalis, terus ada vertebra thoracalis sama vertebra lumbalis. Jadi untuk vertebra cervicalis dia vertebra 1 sampai ke 7. Selanjutnya untuk vertebra thoracalis itu dari vertebra ke 8 sampai ke 12. Selanjutnya untuk vertebra lumbal itu ada vertebra 1, 2, 3, 4, 5 sampai vertebra lumbalis ke 5. Selanjutnya kita masuk ke bagian depan, itu ada beberapa tulang rusuk atau tulang costa, os costa. Jadi os costa itu ada totalnya ada 12. Jadi sesuai urutannya, costa pertama, costa kedua, costa ketiga, costa 4 sampai ke costa 12. Selanjutnya itu di sini ada yang namanya manubrium sterni sama corpus sternum. Selanjutnya di sini ada yang kita masuk ke bagian ekstremitas atas. Untuk ekstremitas atas pada bagian anteriornya itu ada yang namanya os clavicula, masuk ke bagian inferiornya itu ada yang namanya os scapula. Terus masuk ke lengan bagian atas itu bagian regio brachium itu ada yang namanya os humerus. Lanjut ke eh, regio antebrachium atau lengan bawah itu ada yang namanya os radius sama os ulnar. Selanjutnya kita masuk ke bagian karpalia. Untuk struktur tulang karpalia itu ada beberapa tulang dari yang bagian lateral dulu. Jadi untuk yang di bagian lateral itu ada yang namanya os trapezium. Di sampingnya itu ada os scapoid, scapoideum, terus bagian sampingnya lagi itu ada os lunatum, sama di sampingnya lagi itu ada os pisiform. Terus di belakang os pisiform itu ada yang namanya os triquetrum. Masuk ke bagian depannya itu ada dua tulang lagi. Yang pertama itu ada os hamatum, sama di sampingnya lagi itu ada os capitatum. Oh, satu tulang lagi di sini ada yang namanya os trapezoideum. Selanjutnya kita masuk ke bagian metatarsal. Untuk bagian metatarsal, kita ini tulang metatarsal. Sesuai penomorannya dimulai dari ibu jari dulu. Untuk ibu jari itu tulang yang pertama, jadi first metatarsal atau metatarsal pertama, os metatarsal kedua, os metatarsal ketiga, dan sampai seterusnya, sampai kelima. Selanjutnya ini ada di bagian phalanx. Nah, untuk di bagian phalanx itu terbagi menjadi tiga, dari jari telunjuk sampai ke jari kelingking. Sedangkan di bagian jempol atau ibu jari itu hanya terbagi menjadi dua. Jadi untuk yang pembagiannya, tiga bagian itu ada yang di bagian proksimal, media, sama distal. Jadi untuk yang di ibu jari hanya ada bagian proksimal sama bagian distal aja. Jadi untuk penamaannya sendiri itu sesuai dengan nama-nama jarinya. Untuk bagian ibu jari itu ada namanya policis. Jadi untuk penamaannya itu phalanx proximalis policis. Untuk yang di bagian proksimalisnya
Terus untuk di bagian distalnya itu adalah phalanx distalis pollicis. Sedangkan untuk di bagian jari telunjuk itu adalah indicis. Jadi untuk penamaannya sendiri itu adalah phalanx proximalis indicis. Untuk bagian media dan bagian distalnya tinggal diganti, yang awalnya proximalis diganti jadi media atau distal. Selanjutnya kita masuk ke bagian jari tengah, itu adalah namanya medii manus. Jadi untuk penamaannya itu ada phalanx proximalis digiti medii manus. Jadi untuk penamaannya sendiri, bagian media dan bagian distal itu yang bagian proksimalisnya diganti menjadi media sama distal. Jadi phalanx distalis digiti medii manus. Selanjutnya kita masuk ke jari manis. Untuk di jari manis itu namanya anularis, digiti anularis. Jadi untuk penamaannya sendiri itu adalah phalanx proximalis digiti anularis. Untuk di bagian media dan bagian distalnya itu kata proksimalisnya kita ganti menjadi jadi nama media sama distalis. Selanjutnya yang terakhir itu kita masuk ke kelingking. Kelingking itu untuk namanya sendiri itu minimi manus, digiti minimi manus. Jadi untuk penamaannya itu adalah phalanx proximalis digiti minimi manus. Untuk bagian media dan distalnya, untuk yang proksimalisnya diganti katanya menjadi distalis dan medialis. Mungkin itu aja untuk ekstremitas superior. Selanjutnya kita masuk ke bagian ekstremitas inferior. Untuk ekstremitas inferior, kita mulai dari panggulnya dulu. Jadi di sini yang pertama itu ada tulang os sacrum. Os sacrum, lanjut di bawahnya itu yang kecil itu adalah namanya os coccygeus. Selanjutnya kita masuk ke os coxae. Os coxae itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada os ilium, os pubis, sama os ischium. Selanjutnya kita masuk ke bagian kaki atas. Itu ada tulang besar yang namanya os femoris. Selanjutnya ada yang bagian tulang tepatnya di lutut itu namanya itu os patella. Selanjutnya di bagian kaki bawah itu ada dua tulang, tulang panjang satu sama tulang kering satu. Untuk tulang yang panjang ini namanya os tibia, untuk yang tulang keringnya itu adalah os fibula. Selanjutnya masuk ke bagian os tarsalia. Untuk bagian os tarsalia kita lihat di sini yang paling besar itu ada yang namanya os calcaneus. Selanjutnya di depan os calcaneus atau di atasnya itu ada yang namanya os talus. Di depannya os talus itu ada yang namanya os naviculare. Selanjutnya kita mulai dulu dari bagian lateral. Itu ada yang namanya os cuboideum. Selanjutnya ada tiga tulang lagi di bagian depannya. Itu adalah os cuneiforme. Jadi berdasarkan letaknya, di samping os cuboideum itu adalah cuneiforme lateral. Artinya os cuneiforme lateral. Terus di tengahnya itu adalah os cuneiforme intermedia. Terus yang di bagian tengah, yang bagian medial, itu adalah os cuneiforme mediale. Selanjutnya kita masuk ke bagian metatarsal. Untuk di bagian metatarsal, eh, untuk penamaannya sendiri itu sama seperti di ekstremitas jari-jari di ekstremitas superior. Jadi dimulai dari ibu jarinya dulu. Untuk ibu jarinya itu yang pertama sampai ke kelingkingnya itu yang kelima. Jadi metatarsal pertama, os metatarsal kedua, os metatarsal ketiga, sampai os metatarsal kelima. Selanjutnya kita masuk ke bagian phalanx. Untuk di phalanx itu sama dari jari kedua sampai jari kelima itu memiliki tiga bagian. Jadi untuk tiga bagiannya itu ada bagian sama proksimal, medial, sama distal. Tetapi di ibu jarinya hanya ada bagian proksimal sama distal aja. Jadi untuk penamaannya sendiri, untuk ibu jari di bagian kaki itu namanya hallucis. Sedangkan yang jari kedua itu namanya secundipedis, digiti secundipedis. Untuk jari ketiga itu namanya digiti tertipedis. Untuk jari keempat itu namanya digiti quartipedis.
Dan yang jari kelima itu namanya digiti minimi pedis. Jadi untuk penamaannya sesuai letaknya di bagian apakah itu di bagian proksimal, medial atau distal. Selanjutnya, oh ya, mungkin itu aja untuk penjelasan beberapa struktur tulang yang ada pada manusia. Terima kasih.